Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal nonton ya anime baru untuk winter 2023 yang berjudul Body Daddies kayak gitu. Ini saya bilang akan menjadi anime original ya, bisa dibilang pertama kali ya. Gua nggak tahu sih kemarin gua nonton anime original lain atau enggak ya. Kayaknya enggak deh. Ini anime original pertama di winter 2023 dan ini menarik banget karena ini tipikal di mana ini kayak spy gitu. Jadi kayak mata-mata tapi mereka tuh kayak ngurus anak. Jadi mengingatkan gue waktu itu sama film Jackie Chan. Gue lupa film Jackie Chan yang mana, tapi yang jelas mereka itu kayak gue lupa apa, pokoknya mereka itu kayak ngurusin anak juga gitu. Dan apa namanya, ini menarik banget karena ini di anime cuy gitu kan. Dan apa namanya, bisa dibilang kalau gue lihat dari trailernya dan lihat dari sinopsisnya ya, bahasanya ini ya benar kayak spy gitu, tapi dan ini ngurus anak juga gitu ya, dan ini kayak mereka tuh kayak partner gitu. Dan si MC, gue nggak tahu MC yang mana ya, si yang rambut coklat apa mungkin rambut hitam, tapi yang rambut itu mirip banget kayak Genji cuy. Jadi kayak ketika mode malesnya dia tuh turun kan rambutnya, terus mode mode mata-mata di rambutnya di belakang gitu mirip banget Genji ya. Itu udah satu detail yang menarik sih. Tapi yang jelas untuk ceritanya sendiri sih kayak gue juga masih belum terbayang gitu ya kayak gimana apa tuh nama ceritanya. Tapi enggak sih kayak tentang dunia-dunia kejahatan mata-mata, atau mungkin kayak gua nggak tahu mata-mata atau enggak ya bahasanya, atau mungkin kayak ya kayak yakuza gitu mungkin, bukan yakuza sih, mafia gitu mungkin atau apa, gua nggak tahu. Tapi yang jelas ya kita lihat aja sih langsung ya untuk Body Daddies episode pertama kayak gitu. Oke, yang pertama kita mulai saja 1 2 3. Dan ini PA-Works ya, maksud gue kalau masalah animasi ini gak usah dipertanyakan, pasti bagus gitu. Yang gue pernah ingat ceritanya original masalahnya. Jadi menarik ya karena apa tuh namanya, tentang spy cuy. Dan ini nggak ngawasin anak juga, menarik sih. Oke. Oh, transaksi gitu ya. Oke. Yang ini fake ini dunia-dunia mafia kejahatan gitu cuy. Ah, sumpah nih menarik banget. Dan mereka itu pasti mereka berdua itu kayak agent gitu. Nah, ini kayaknya nih. Oh, itu kode kayaknya kah? Agent. Ini mungkin lebih ke arah agent ya, bukan mata-mata ya, agent. Nah. Oh, udah sadar kah? Ikutin. Oh, enggak dijatuhin cuy. Gila. Uh. Jadi yang mungkin pengawal langsung langsung diiniin. Wah, sudah tembakin cuy. Buset, ini kayak awal-awal movie banget ya, maksudnya awal-awal movie banget yang apa namanya? Um, Action di atas mobil cuy. Action di jalan anjir. Vibes Hollywood banget. Uh. Oke, banyak kena ya. Ini vibes Hollywood banget sih. Gila. Oh, diincer nih. Apa? Oh, itu kayak si ini ya, si MC-nya kayaknya. Itu kayak si MC-nya tuh kayak feeling gue. Yang itu loh, yang apa namanya? Oh, udah mau lompat. Let's go. Gila, gila. Uh, gila. Oke. Nah, sopirnya ternyata. Iya, ditembak langsung.
Nah kan, iya itu salah satu yang berkomplot. Kayaknya tadi yang bener, yang rambut rambut hitam itu yang ini, yang rambut coklat. Luka utama siapa ya? Barang-barang palsu. Oh, menyelundupkan barang-barang. Wah, si Genji. Gila rambut Genji, cuy. Oke, ini apa nih? Sebenarnya tujuan mereka itu apa, cuy? Oh, HP-nya dia. Kazuki Papa, Miri-chan. Iya. 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 Mereka tuh jadi kayak agent gitu dan mereka tuh juga ngurusin anak kecil. Buset langsung ditembak air. Masih banyak bacot tuh. Jadi si Miri ini gila mereka tuh. Oke, lucu sih, lucu 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 lucu. Oke, jadi mereka tuh kayak gua nggak tahu ini agent atau apa ya bahasanya. Jadi kayak pembunuh gitu kah? Pembunuh bayaran mungkin. Agent pembunuh bayaran gitu. Gue awalnya ngira mata-mata cuy. Tapi ini kayak pembunuh agent bayaran gitu ya. Dan mereka tuh kayak ngurusin anak gitu. Nah anak ini anak siapa nih sebenarnya? Jadi penasaran sih gue. Miri-chan disebutnya ya. Kazuki Papa. Oh, apa itu? Dia lagi ngedownload, ngeprint ininya kah? Oke. Piece of cake. Oh, Five-nya kayak Natal gitu ya. Maksudnya, jadi ini harusnya tayangnya ini kayaknya fall kalau nggak winter sih bener. Jangan cocok ini winter nih. Tapi saya kalau vibe masih ada vibes Natal sih harusnya buset. Oh, ini si ini ya si Genji. Ray, tadi namanya Ray ya. Si Ray ini ya. Jadi kayak dia tuh kayak tipikal orang rumahan cuy, hikikomori kayaknya, tapi dia tuh agent. Mentaiko. Iya, kucingnya. Hmm. Oh, udah disiapin makanannya. Ya.
Iya, iya. Udah kita kayak saling nyindir gitu. Tukang numpang sama tukang numpang kan dia tuh selalu numpang tempat tinggal kan. Tadi kayak tadi semalam kan istilahnya. Terus sama kalau itu kan Hikikomori dan Nolap si yang Ray. Karena mereka kan agent mungkin akhirnya mereka kayak nggak bisa ngurusin kucingnya nih. Berarti ini literally kayak sebelum mereka ketemu sama si anaknya kali ya, sama si Miri tadi ya. Ya ini kayak mereka tuh kayak sebelum ketemu sama Miri nih. Pas masih baru tinggal berdua doang. Oh tadi sebelum itu dia kayak di masa depan gitu loh. Iya, ngambek dia. Oh, iya kan? Yang gak ada yang bisa ngurusin kucingnya. Oke. Oh, ini istrinya kah? Ya istrinya ini cuy. Oh terjadi suatu hal kah di masa lalu gitu ya? Terkait si Kazuki ini. Dia kayak punya anak gitu ya sama istrinya. Dan dia bilang, atau mungkin kayak mereka itu cerai gitu. Atau jadi suatu hal. Ya kita ada misi ya. Gila maksudnya backsound. Oh saya langsung kayak Christmas gitu loh. Jujur ini kalau sebenarnya kalau tayangnya karena memang anime itu kan per musim ya. Jadi kalau ini tayang harusnya mulainya itu pas Christmas ya 25 Desember gitu atau mungkin seminggu sebelumnya. Ini bakal vibesnya dapat banget cuy, asli. Karena Christmas udah lewat jadi kayak agak beda aja gitu loh vibesnya. Jadi itu masukin sampai dimasukin ke osnya. Oh oke, jadi itu tadi tuh pengen dapetin nomor apa tuh namanya datanya si yang cewek tadi tuh, maka tadi kan dia ngajak tidur kan. Oh ini ternyata mereka dapat itu dari sini cuy. Tempat biasa. Oh kan? Iya, jadi kemungkinan cerai sih kayaknya. Carol Chan Dorothy. Ya, si Kazuki ini kayak tipikal ini loh, tipikal kayak orang ini cuy. Ya, duitnya dipakai buat gambling anjir, abis duitnya fix. Iya kan? Tergoda dia cuy. Oh. Itu kucingnya gimana tuh? Oh, udah diambil kah? Iya, udah diambil cuy. Semoga aman lah ya. Nah, ini si anak kecilnya nih, Miri-chan. Oh, lo udah berangkat sendiri? What the hell?
anak, dia bilang ini anaknya si ini kak, anaknya si itu kan, kita bilang kan istrinya lagi hamil kan, si anaknya Kazuki, makanya mungkin anaknya Kazuki mungkin. Aku ingin segera bertemu papa, fix ya benar. Aduh anjing, anaknya si Kazuki nih, jadi nyari nyari cuy, tapi kan bisa sampai sini ya. Oh, udah kabur kali ya. Aduh sumpah gua dapetin vibes Spy X Family cuy di sini cuy, karena jujur aja ya, maksud gua kalau ngelibatin anak-anak di dunia berbahaya kayak gini kadang-kadang bikin gua takut gitu loh, bikin gua kayak takut. Ini aja gua udah kayak mulai kayak dapetin kayak vibes sedih gitu loh, gua ngerti kenapa sih. Dari kayak waktu pasti kayak innocence-nya dia kayak nyari bapaknya kayak gitu. Aduh, gimana tuh nasib si bocahnya ya? Penasaran gak nih? Oke, gue. Ya mereka nyamar ya. Oh, gimana? Gua nggak tahu tuh targetnya itu mau dibunuh atau oh ini dia si bocahnya. Oh, aduh sumpah gua nggak tahu itu memang anaknya Kazuki atau enggak ya. Maksud gua mungkin tuh anak orang lain yang tiba-tiba pengen ketemu sama bapaknya gitu atau kayak gimana. Oh ya kan nyamar kan. Ya, udah disiapin sih suaranya. Aduh, sebenarnya keinosesan ini loh. Oh, kue. Oh, udah ngikutin cuy. Iya. Ya. Ya. Iya. Oh. Oh. Aduh, kok lucu begini? Oh my god. Iya. Loh, apa terjadi? Iya. Oh. 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 Bertemu. Aduh, shit. Sumpah gue jujur aja gue sedih sih. Aduh, semoga gue ini vibes yang awal-awal pas gue rasa pas gue baca Space Family sih pas di manga ya. Asli ini jujur ke innocence daripada si bocahnya ini lah bikin gue kayak aduh sedih gitu.
Oh, ditembak. Oh, ini ya. Iya. Iya. Aduh, gimana nih? Ya kita masalah bapaknya. Bapaknya siapa? Oh, hampir ya kena anjir. Oh, ngeri juga. Gue suka sih kekontrasan ini cuy. Maksud gue kayak keinosan dari seorang anak kecil ditambah kekerasan dari agent apa tuh pembunuh bayaran ya. Uh, gila si Genji, si Rei. Uh, let's go. Set. Nah, itu dia ya. Iya, lari lagi dia. Oh no. Uh. Oh. Itu sih ininya ya, istrinya ya. Oh, ini dia. Oh no, jadi Sandra. Oh, kue udah apa ini? Iya, polos banget ya, oh my god. Oh. Uh. Oh, udah jadi bapaknya. Oh. Oh my god. What the hell? Oh my god. Bosem gini cuy. Oh my god. Ya, ini gak PA nail it lagi sih. Maksud gua mereka berhasil lagi ngebuat episode pertama dari anime original mereka the best sih. Udah setelah Akiba Meteor sekarang kayak penggabungan di antara gelapnya dunia dunia pembunuh bayaran gitu ya dengan wholesome innocence ke innocence dan wholesomeness dari seorang anak kecil cuy. Gila gua. Oh. Gue jadi penasaran sih, gak asal usul si bocahnya ini loh, si Miri ini. Oh, aduh, aduh. Karena kita tahu ya sebagai penonton itu kayak dia ini bukan bapaknya, cuy. Dia itu kayak pura-pura gitu loh. Jadi kayak kayak aduh kalau misalkan nanti di akhir aduh mau nangis gue aja kalau gue kebayangin. Ah, aduh, gue gak tahu ini padahal seneng gitu tapi kayak gue tuh pengen nangis gitu rasanya nggak tahu kenapa anjir. Ini sama vibesnya kayak waktu pada saat gue itu nonton Spy X Family cuy. Maksud gue kayak adegan itu awesome gitu tapi kayak gue nggak tahu kenapa gitu ya. Iya. Iya. Anaknya siapa tuh? Oh, fotonya. Fotonya apa tuh? Foto foto apa? Oke. Aduh, gila. Gini bagus banget sumpah. Shit. Gila gua PA Works nih nail lagi. Nah, tuh nail lagi cuy. Maksud gua kayak mereka berhasil ngebuat episode pertama yang bagus banget gitu ya. Episode pertama yang bagus banget dengan impact yang bagus banget gitu loh. Dan bisa bilang kayak kontras yang sama mirip seperti Akiba Meteor. Kalau Akiba Meteor kan kemoean gitu ya dari Maid dengan kebarbaran dan ke absurdan dari Yakuza digabung jadi satu gitu kan. Satu hal kontras yang akhirnya digabung gitu. Nah, di sini ini juga mengambil konsep yang sama yaitu dengan melakukan hal kontras juga di mana gelapnya dunia mata bukan mata mati sih, pembunuh bayaran gitu ya, agent pembunuh bayaran
Dan di sisi lain itu tuh juga keinosensan daripada si anak kecilnya. Yang itu kayak nyari bapaknya kayak gitu-gitu. Ini bagus banget sih menurut gue asli. Ini openingnya Ayase ya. Gue gak tahu Ayase ini siapa. Mungkin Ayase Yosobi mungkin. Gila, P-Ewoks emang banger after banger sih maksud gue ya. Originalnya kayak nggak pernah ada yang gagal anjir. Oke. Ya, itu tadi untuk episode pertama dari Body Daddies ya. Ya, itu tadi untuk episode pertama ya dari Body Daddies gitu. Jadi apa namanya? Jujur aja ya, ini PE Works akhirnya nailed kembali gitu ya dengan episode pertamanya dari anime originalnya mereka setelah Akiba Med War. Menurut gue bener-bener apa ya, ini berhasil banget karena kalau di Akiba Med War kan mereka episode pertama itu kayak mengkontraskan gitu ya. Jadi ada dua hal kontras, konsep kontras yang akhirnya mereka gabungkan. Pertama itu adalah Moe dengan Yakuza gitu kan. Moe yang lucu-lucu, Moe Kyun gitu kan, dengan Maid gitu ya, dengan Yakuza Mafia, kehidupan underground yang memang berat banget gitu kan, kekerasan, violence. Jadi misalnya apa namanya, menggabungkan dua hal kontras kayak begitu. Nah di sini juga sama, P-Works berhasil lagi gitu ya menggabungkan dua hal kontras di mana kayak satu itu adalah kekerasan dari yang pembunuh bayaran tadi ya, karena si Kazuki sama si Rei, si Genji gitu ya, itu kan memang pembunuh bayaran kemungkinan. Dan di sisi lain itu ada si anak kecil si Miri yang lebih ke arah innocence gitu ya, innocence gitu. Nah, apa namanya? Satu hal yang akhirnya ngebuat gua itu jujur aja suka banget sama nih series adalah ini vibes-nya mirip-mirip waktu pada saat gua itu pertama kali nonton Spy X Family. Jadi bukan nonton sih, kayak baca manganya. Kan gua baca manga Spy X Family kan. Jadi dulu awal-awal, dan vibes yang gua dapetin waktu pas Spy X Family awal-awal itu adalah gue itu kayak apa ya? Takut atau apa, gue nggak tahu istilahnya. Gue tuh malah jatuh itu kayak sedih pas pertama kali gue nonton Spy Family chapter pertama, chapter kedua. Chapter pertama sih khususnya gue tuh kayak ngerasa kayak sedih gitu loh. Gue nggak tahu kenapa kayak sedih, atau mungkin kayak lebih ke arah ini sih, lebih ke arah wholesome yang akhirnya ngebuat itu sampai terharu gitu loh. Nah, ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak wholesome yang akhirnya ngebuat itu sampai terharu. Nah itu yang gue rasain waktu pada saat gue baca Spy Family dulu. Nah gue ngerasain hal itu lagi di Body Daddies ini gitu loh, dimana kayak apa tuh namanya, karena ini menggabungkan dua hal kontras ya, kayak satu yang pembunuh bayaran, satu itu adalah keinosensan dari seorang anak kecil gitu ya, yang memang benar-benar kayak ini tuh nggak seperti kayak Anya di Spy Family ya. Maksud gua kayak Anya kan memang pinter, dia kan bisa ngebaca pikiran gitu ya, jadi kayak kita masih bisa cukup acceptable lah kalau misalkan Anya itu kan memang anak kecil tapi dia bisa menjaga dirinya gitu kan. Nah kalau di sini memang ini the real pure innocent seorang anak kecil. Memang itu anak kecil yang memang polos banget gitu loh, yang dimana apa namanya, anak kecil ini si Miri ini pengen nyari tahu tentang bapaknya gitu kan. Bahasa kayak gue tuh kayak gak kuat gitu ngelihat apa tuh namanya, seorang anak kecil tiba-tiba naik kereta sendiri, terus tiba-tiba kayak apa namanya, naik kereta sendiri terus tiba-tiba jalan di jalan sendirian dengan cerianya gitu ya, padahal itu tuh sebenarnya kondisi yang lagi sedih banget. Dia jalan sendirian di situ, terus dia sampai kayak nulis di kayak kertas bentuk kaos kaki itu kan memang Christmas lah, vibes-nya lagi Christmas, dan nulis kayak aku ingin segera ketemu sama bapak, ketemu sama si papa gitu kan. Dan apa namanya, dia nanya ke orang-orang sekitar, nanya tempatnya ini di mana, gini. Jadi kayak apa namanya, gue tuh nggak kuat aja gitu ngeliat anak kecil yang berusaha nyari bapaknya gitu ya, dan sendirian, masalahnya sendirian cuy, takut terjadi apa-apa gitu kan. Itu yang gue rasain gitu loh pas gue ngeliat Miri jalan nanyain bapaknya gini, aduh itu kayak gitu. Dan kira yang gue kayak bener-bener kayak akhirnya kayak bus gitu dah, kayak aduh ini sedih banget. Gue nggak tahu sedih apa terharu gitu ya, perasaan gue itu agak susah sih yang ngejelasin tentang perasaan yang gue rasain gitu. Tapi yang jelas kayak terharu, kayak akhirnya gitu ya pas si Kazuki gitu ya, si Kazuki akhirnya ngomong kayak aku ini sebenarnya adalah bapakmu, ayahmu gitu kan. Si Miri langsung kayak wah papa gitu kan, kayak aduh itu pas akhirnya mereka kayak lompat, kayak mereka pelukan gitu kan, aduh itu
Itu pecah banget itu adegan, sumpah itu kayak gue kalau kalau kayak itu nangis sih, gue itu kayak kayak terharu gue nggak tahu ya, nangis karena em, terharu aja gitu loh, maksud gue kayak apa ya, wholesome dan terharu, susah sih jelasinnya gimana ya rasanya, pokoknya dia kayak gitulah. Mungkin lu pas nontonnya mungkin nggak ngerti ya tentang, mungkin nggak dapet gitu ya tentang perasaan seperti apa yang gue alami, tapi apa namanya itu yang gue rasain gitu loh, kayak terharu aja gitu gue ngelihatnya. Dan apa namanya, itu related juga dengan permasalahan yang dihadapin sama si Kazuki sendiri gitu kan. Ya dimana Kazuki ini dia itu kan sebenarnya karena dia ada seorang pembunuh bayaran gitu kan. Digambarkan kayak misalkan tadi yang tentang kucing gitu kan, tentang yang kucing. Jadi kayak apa tuh namanya, seorang pembunuh bayaran itu nggak boleh berhubungan sama orang lain karena mereka itu kan bisa jadi mati setiap saat gitu kan, di setiap misi gitu kan. Pasti bisa jadi kayak mati di mati karena misi dan lain-lainnya gitu. Jadi saya kalau misalkan mereka terlibat dalam terlibat sama orang atau makhluk hidup lain kayak kucing gitu ya, pasti tuh kucing nggak ada yang bisa ngawasin kalau misalkan mereka dead gitu kan bahasanya. Nah di sisi lain juga saya si orang berharga ini gitu ya, atau kayak kucing, karena kucing pasti kan dia bakal jadi sosok yang berharga gitu kan, itu nanti bakal terlibat dalam masalahnya mereka gitu. Nah itu sebenarnya selalu dipegang sama si Kazuki gitu, dan si Kazuki ini ngomong sama si Rei kan, yang memang Rei ini kan kayak tipikal yang polos, no lab gitu kan bahasa, jadi kayak ngambil kucing ngambil aja gitu loh bahasanya. Jadi kayak apa namanya, Kazuki ini emang tipikal yang memang benar-benar kayak perhitungan gitu, dan ngomong hal itu ke Rei, ngasih nasihat itu ke Rei, tapi dalam diri dia itu sebenarnya memang kayak ada rasa kosong dalam hati dia, karena ya dia tuh sebenarnya mendambakan keluarga gitu. Makanya kan tadi ada flashback di mana si Kazuki ini itu tuh pernah punya istri, dan istri itu lagi hamil gitu kan. Dan apa namanya, si istrinya ini apa tuh namanya, apa tuh namanya, bisa bilang kayak sosok berharga lah bagi si Kazuki. Nah, gua nggak tahu ya istilahnya apa yang terjadi sama keluarganya Kazuki ya. Maksud gua, apakah istrinya yang ngegugat cerai gitu ya? Istilahnya setelah dia tahu tentang pekerjaannya Kazuki, atau mungkin si Kazuki sendiri akhirnya ngecerein karena mungkin dia tahu bahwa istrinya bisa jadi dalam bahaya gitu kan bahasanya, atau mungkin karena ketahuan selingkuh gitu maksud gua, karena mungkin itu bagian daripada misi, jadi kayak ketahuan selingkuh atau apa gitu kan, gua nggak tahu juga. Jadi istilahnya apa namanya, bikin gue kayak bertanya-tanya gitu sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga mereka gitu kan. Dan apa namanya, bisa dibilang kayak Kazuki ini jadi kayak ada hubungan gitu loh, hubungan perasaan dengan si Miri gitu ya, dimana kayak di sisi lain kayak Miri itu butuh kayak sosok bapak gitu, dia mencari bapaknya dia itu sebenarnya siapa gitu kan. Di sisi lain itu ada si MC-nya, yaitu adalah si siapa namanya, Kazuki. Dia itu kayak di dalam diri dia selalu menahan diri gitu ya, karena dia adalah seorang agent pembunuh bayaran, assassin gitu ya. Dan apa namanya, tapi dalam hati dia itu dia tuh pengen kayak deket gitu sama keluarga. Makanya ketika si Miri ini pas ketemu di lift tadi ya, kayak kamu Santa gitu kan, apa tuh namanya, kamu ingin mendengarkan permintaanku nggak, kayak gitu kan. Terus dia iya gitu kan, aku ingin segera ketemu sama bapakku gitu kan. Terus dia inget ketemu sama papa gitu kan. Terus dia inget kayak ucapan daripada istrinya gitu ya, bahwa dia pengen segera ngeliat papanya, dia bilang kayak gitu kan. Jadi kayak apa tuh namanya, jadi kayak ada kayak benang hubungan gitu loh diantara si Miri sama Kazuki gitu. Itu satu hal yang akhirnya ngebuat gue kayak, wah ini indah banget sih kamu gue gitu ya. Dan apa namanya, akhirnya tadi di akhir ya, bahasanya di akhir episode, si apa tuh namanya, si Kazuki akhirnya ngelihat ya di tasnya, mungkin di tasnya si Miri, bahwa dia itu ada foto gitu ya, foto bahwa tadi satu itu foto yang bapaknya sama si Kazuki sama cewek gitu ya, terus Miri sama si cewek juga yang sama gitu. Nah sepertinya nih ya, memang benar bahwa si Miri ini memang anaknya gitu ya, anaknya si apa tuh namanya, anaknya si Kazuki. Nah kalau kayak gitu menurut gue bakal lebih apa ya, bakal lebih dapat aja sih. Maksud gue kayak apa namanya, kalau Spy X Family kan memang mereka tuh sama itu stranger ya, mau itu Yor, mau itu Lloyd, mau itu Anya gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kayak gampang apa ya, gampang pecah, sekali satu pecah semua pecah gitu loh. Itu makanya gue takutin sepanjang Spy X Family itu gara-gara itu sebenarnya. Kalau satu rahasia kebongkar, semuanya hancur cuy, gitu kan. Maka itu satu hal yang bagus dari Spy X Family sebenarnya. Nah kalau di sini, kalau misalkan memang benar bahwa si Miri ini memang the real anaknya si Kazuki, maksud gue
setidaknya gitu ya dalam hati gue kayak satu halangan itu palingan cuma kayak pekerjaan si Kazuki doang. Jadi kayak masih punya kemungkinan happy ending itu gitu loh. Karena gini, kalau sebenarnya satu hal yang akhirnya gue takutin ketika gue ngelihat tipe cerita kayak begini gitu ya adalah di akhir itu pasti perpisahan. Nah, yang gue takutkan adalah apa namanya, kalau misalkan mereka stranger, si Kazuki sama si Miri ini adalah orang apa ya, orang asing gitu ya bahasanya, yang memang cuma karena waktu itu si Kazuki itu yang ngomong kayak aku ini sebenarnya bapakmu itu dalam kayak cuma gara-gara keadaan aja gitu ya bahasanya. Dari kayak sebenarnya Miri itu anak orang lain gitu lah maksud gue. Jadi kayak ngebuat gue itu kayak takut gitu loh. Sebenarnya gue kayak ada rasa takut gitu loh. Sebenarnya kayak aduh ini kalau di akhir kalau misalnya ini ada kemungkinan pasti sad ending nih. Aduh gue pasti gak kuat gue kayak, makanya gue kayak sebenarnya pengen nangis itu gara-gara memikirkan kemungkinan itu gitu loh. Dan akhirnya apa namanya, setelah tadi ditunjukin kayak fotonya tadi ya bahasanya, gue awalnya ngira aja kayak oh ini foto apaan nih istilahnya gitu kan. Oh ternyata bener bahwa bisa jadi itu tuh anak daripada si siapa namanya, anak daripada si Kazuki sendiri, yang sebetulnya dari si istrinya kemungkinan, karena kan istrinya nggak pernah ditunjukin kan mukanya kan. Jadi sebetulnya itu memang anak dari istrinya cuy, yang beneran anak dari istrinya. Jadi kayak apa namanya, oh jadi kalau masih ada kemungkinan happy ending ya gitu kan. Kemungkinan halangannya cuma kayak pekerjaannya. Jadi kayak apa tuh namanya, si Kazuki kan selalu bekerja di apa namanya, sebagai seorang pembunuh bayaran kan. Jadi kemungkinan happy endingnya masih ada semakin besar gitu, dan kemungkinan set endingnya juga tetap ada, dimana mungkin bisa jadi Kazuki itu nanti dead gitu ya, skenario terburuk. Jadi di akhirnya itu nanti dead dan akhirnya malah jadi sedih. Tapi ya ini anime original PA Works gitu ya istilahnya. Kalau kita berkaca pada Akiba Meteor, gue takut banget istilahnya. Semoga gak terjadi apa-apa lah gitu, semoga happy ending gitu loh. Ini jujur aja ya, maksud gue apa namanya, ini satu hal, ini kelemahan gue banget sih. Maksud gue kayak apa namanya, gue itu kayak apa ya, lemah banget sama cerita keluarga pertama. Nah terus apa namanya, apa ya, gue tuh gampang sedih gitu loh. Padahal itu adegan itu sebenarnya kayak apa ya, kayak wholesome banget, tapi malah gue tuh kayak pengen ngebuat gue itu kayak nangis gitu, pengen netesin air mata. Gue nggak tahu kenapa ya, itu kelemahan gue banget. Makanya gue selalu bilang di setiap anime yang tipikal cerita keluarga, gue tuh pengen banget apa tuh namanya sekarang itu, soalnya kebanyakan gini anime zaman sekarang ya, sini sedikit out of context gitu ya, tapi setiap anime sekarang itu kayak selalu tipenya itu kayak tipe yang kayak pertemanan gitu ya, terus tipikal yang kayak friendship ya, pertemanan gitu, friendship, sahabatan, atau mungkin kayak tipikal yang kayak yang edgy gitu ya, tiba-tiba kayak bodoh amat sama orang lain gitu kan, kayak Class of the Elite, Ainokoji gitu kan bahasa, atau mungkin kayak Eminence in Auto the Shadow ya atau apa gitu ya. Itu kan dia tipikal yang memang bodoh amatan sama orang gitu ya, penting cool gitu kan istilahnya. Maksud gue ya mungkin gue bisa nikmatin anime kayak gitu ya, tapi jujur aja ya dalam hati gue memang apa tuh namanya, satu hal ya akhirnya ngebuat gue itu kayak nggak kuat untuk nonton sedih gitu. Gue atau nggak kuat karena memang perasaan gue atau kayak gimana. Itu tipikal cerita yang membawa cerita keluarga gitu loh. Ini mirip waktu pas perasaan gue waktu pas nonton Yakuza Babysitting, terus kayak Spy X Family. Karena cerita kayak gini tuh cukup jarang cuy. Maksud gue cerita keluarga itu cukup jarang di anime sekarang gitu ya. Kebanyakan itu cuma kayak selingan doang. Jadi gak sebagai konsep utama gitu loh. Kalau di Yakuza Babysitting atau mungkin kayak di Spy X Family kan, keluarga itu kan bagian dari konsep utama gitu kan. Nah di sini di Body Dead di sini, keluarga itu ya istilahnya itu menjadi konsep utama. Jadi satu hal yang akhirnya cukup jarang banget ada di anime gitu ya bahasanya, karena apa namanya, mengambil konsep kayak begini itu apa namanya, kebanyakan sih pengen kayak keluarga itu keluarga kayak klan gitu kan, atau mungkin keluarga yakuza, keluarga mafia gitu kan istilahnya, yang tipikal sepertinya kayak family itu cuma jadi kayak apa namanya, cuma jadi kayak background apa ya, background story doang gitu loh bahasanya. Jadi kayak mereka ini keluarga gitu kan istilahnya, dan mereka nanti bakal terlibat suatu hal dan lain-lain gitu. Nah kalau di sini enggak, di sini tuh kayak the real family. Jadi ada arti keluarga di dalamnya. Nah itu akhirnya yang sebenarnya gue tuh suka banget gitu loh. Yang akhirnya ini salah satu hal akhirnya ngebuat gue tuh kayak wah nih, kalau misalkan nanti ada suatu kejadian sedih kah, atau mungkin kayak suatu kejadian wholesome, ini mau apapun itu gue tetap bakal netesin air mata, gak tau kenapa gitu. Gue takut aja gitu. Makanya nih gue nikmatin banget sih ya. Tapi ngelas ya intinya kayak gitu. Jujur aja nih bagus banget gitu ya. Karakternya pun juga menarik. 3 karakter utama, Rei, Kazuki sama si Miri. Menurut gue desainnya bagus banget. Apalagi si Rei, Genji parah gitu ya, rambutnya ke belakang, Genji gitu ya.
Dan apa namanya Chikazuki pun juga menurut gue personalitinya tuh kayak karena opposite ya dibandingkan dengan si Rei yang no lab dan pendiam gitu kan. Jadi kayak Kazuki ini yang tipikal-tipikal yang lebih kayak ceria dan gampang berbaur. Jadi kayak mereka itu kayak memang partner yang cocok banget gitu ya, dipikirkan dengan baik. Gue suka. Dan Miri pun akhirnya keinosensan dia itu kayak akhirnya melengkapi mereka bertiga gitu ya. Dan kemungkinan nanti si Miri pun juga bakal ada hubungan nih ya sama si siapa tuh namanya, sama si Rey yang sepertinya memang tipikal orang yang bodoh amatan gitu. Nah, kemungkinan nanti dia bakal belajar gitu ya bagaimana belajar bagaimana kayak tentang hubungan antar manusia dan lain-lainnya gitu ya istilahnya. Makanya ini menarik banget gitu. Jadi ini salah satu anime yang akhirnya ngebuat gue itu kayak kehook banget gitu ya, selain beberapa anime yang sebelumnya. Jujur aja mungkin karena ini ya, mungkin karena di musim ini nggak terlalu banyak anime yang stand out gitu ya, anime yang populer. Jadi kayak mungkin anime-anime bagus kayak begini akhirnya muncul kembali gara-gara udah kemakan semua di fall. Jadi kayak mungkin yang studionya atau mungkin publishernya mungkin tahu kayak ini anime cukup bagus, jadi kita masuk duluan di winter gitu loh bahasanya. Apalagi vibes-nya dapat banget ya, karena ini kan tipikal-tipikal kayak Christmas gitu kan, yang memang gak bisa ditayangin waktu itu kan gara-gara memang ini kan tayang itu kan pasti per musim gitu kan. Jadi kayak mau gak mau fall kalau nggak winter kayak gitu kan. Tapi emang awal-awalnya yang Christmas, jadi kayak mungkin ya winter aja lah gitu kan istilahnya. Apalagi kan ada Akiba Meteor gitu kan ditanya untuk yang untuk yang fall. Jadi ngapain sih ada dua anime judul dari studio yang sama ditayangin dalam satu musim gitu kan. Jadi kemungkinan memang back to back aja kayak gitu. Ya nih gue suka banget, gue penasaran banget ke depannya kayak gimana kayak gitu. Oke, segitu aja untuk episode ke-1 ya dari Body Daddies. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode kedua kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Bye.